every day go. Halo Bu Happy, jadi pada video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Finansial Teknologi yang mana isinya menceritakan bagaimana layanan digital keuangan di Indonesia membantu masyarakat lokal, khususnya di pedesaan. Pembahasan di video ini didasarkan dari video yang sudah Ibu tontonkan pada kami di pertemuan sebelumnya, yang mana video itu dari World Bank berjudul How Digital Finance Service Hub Local Community in Indonesia. Nah, di sini kami akan melihat bagaimana layanan keuangan digital ini membawa perubahan yang sangat besar, sekaligus membahas tentang permasalahan, hambatan, peluang, dan solusi yang muncul dari penerapannya di lapangan. Pada video yang sudah Ibu perlihatkan pada kami di pertemuan sebelumnya, itu menceritakan kisah seorang pedagang ikan yang bernama Pak Ismail yang hidup di daerah Kalimantan, yang mana beliau itu sudah mempunyai handphone, tetapi beliau belum punya akses ke dalam layanan digital keuangan. Jadi setiap beliau melakukan transaksi membeli ikan di para nelayan harus membayarnya dengan uang tunai. Hal ini membuat Pak Ismail kesulitan dalam melakukan pencatatan pengeluaran dan pendapatannya, serta membuat pengelolaan keuangannya menjadi tidak efisien. Kisah Pak Ismail ini menggambarkan situasi yang dialami banyak para pelaku usaha kecil di Indonesia. Meski teknologi itu sudah semakin maju, tetapi banyak masyarakat yang di pedesaan itu belum merasakan manfaat langsung dari layanan keuangan digital ini. Melihat itu, Bank Dunia itu meluncurkan program percontohan untuk mendorong inklusi keuangan digital, yang mana itu tujuannya sederhana, yaitu membantu masyarakat memahami cara bertransaksi tanpa uang tunai, sekaligus mengajarkan keterampilan manajemen keuangan dasar agar mereka bisa mengatur usahanya dengan lebih baik. Namun, penerapan layanan keuangan digital ini tidak selalu mudah. Ada beberapa permasalahan utama yang muncul dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek sosial, yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan layanan keuangan digital. Literasi keuangan di daerah pedesaan yang masih kurang, dan sebagian orang juga belum percaya bahwa layanan digital ini aman untuk digunakan. Yang ketiga, dari aspek ekonomi, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki rekening bank karena terkendala biaya, administrasi, dan dokumen resmi. Lalu akibatnya apa? Akibatnya mereka tetap bergantung pada transaksi tunai yang sulit dilacak dan tidak efisien. Sementara dari aspek regulasi, kebijakan pemerintah terkait layanan keuangan digital memang terus berkembang, tetapi penerapannya belum merata sampai ke wilayah-wilayah terpelosok. Selain permasalahan yang tadi disebutkan, itu ada juga beberapa hambatan lain yang menghambat terjadinya adopsi layanan keuangan digital. Misalnya nih, kayak rasa takut masyarakat terhadap penipuan online, terus kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta infrastruktur listrik dan internet yang belum merata. Nah, namun di balik semua itu tersimpan peluang besar. Di Indonesia sendiri itu pengguna smartphone sangat-sangat besar, yang juga diimbangi dengan pertumbuhan fintech dan e-wallet yang terus meningkat. Pemerintah juga aktif dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Jadi jika hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka layanan digital bisa membuat pelaku usaha kecil lebih produktif, lebih efisien, dan lebih mandiri. Sekarang kita masuk ke bagian solusi dari permasalahan yang ada di video dari Bank Dunia. Pada kali ini kami mengambil solusi secara teori yang mana seringkali anak-anak ekonomi dan di situ sudah tahu, yaitu teori supply demand atau permintaan dan penawaran. Yang mana teori ini menurut teori ini itu harga dan ketersediaan suatu barang
atau layanan ditentukan oleh hubungan antara permintaan dan penawaran di pasar. Nah, ketika permintaan terhadap layanan keuangan digital itu meningkat, maka lembaga keuangan dan perusahaan fintech akan semakin banyak menawarkan produk dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, jika masyarakat desa seperti Pak Ismail itu mulai menggunakan layanan keuangan digital, maka akan muncul lebih banyak penyedia layanan dan harga transaksi itu menjadi lebih kompetitif serta kualitas layanan akan semakin meningkat. Jadi hal ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan, di mana masyarakat mendapat kemudahan sementara penyedia layanan mendapat peluang pasar baru. Yang selanjutnya ada 3 solusi secara praktis untuk mengatasi dari permasalahan video tersebut. Yang pertama ada meningkatkan edukasi literasi digital dan keuangan untuk pelatihan langsung di desa. Terus yang kedua ada memperluas infrastruktur internet dan jaringan seluler agar layanan bisa diakses lebih mudah. Terus yang ketiga mendorong kerjasama antara pemerintah dan finansial teknologi untuk menghadirkan layanan yang lebih murah, aman, dan ramah pengguna. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, kisah Pak Ismail menunjukkan bahwa layanan keuangan digital bukan hanya soal teknologi, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kecil. Dengan meningkatkan pemahaman, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan permintaan yang tinggi terhadap layanan digital, Indonesia bisa bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif dan mandiri secara finansial. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya Bu. Semoga dapat nilai bagus ya Allah, amin. Semua sih ngomongin.